Jadi kita nggak mungkin mengubah itu. Ya. Jadi syarat masuk surga Muslim, selesai. Dan itu harus antum yakin, tidak boleh ragu. Salah satu hal yang tegaskan Ibnu Qayyim rahimahullah, bisa membatalkan keislaman seseorang kalau dia ragu tentang kekafiran orang kafir. Nggak boleh ragu, karena Allah yang bilang mereka kafir. Kadang kita mengatakan enggak loh ya Allah, mereka enggak kafir. Bagaimana caranya? Penciptanya mengatakan kafir, dan kafir artinya bukan Muslim, selesai. Gitu kan? Dan orang-orang kafir nggak tersinggung kita bilang mereka kafir, sebagaimana mereka bilang kita kafir. Mereka mengatakan kita kafir, gitu kan? Jadi istilah kafir selain orang yang beriman menurut mereka, kan gitu. Tidak ada sesuatu yang di situ. Jadi nggak usah ngorek-ngorek masalah yang baru kepada umat Islam ini. Kita udah paham itu, nggak usah masuk ke bumbu yang sudah kita tahu, gitu kan? Supaya dikacaukan masakan kita, nggak bisa. Kita sudah tahu semuanya itu. Tapi banyak orang yang bodoh, subhanallah. Aku sebagai seorang Muslim meyakini non-Muslim itu tidak masuk surga. Tapi apakah kemudian faktanya nanti di akhirat dia benar-benar tidak masuk surga? Itu aku nggak bisa klaim. Itu hak prerogatif Tuhan. Tapi berdasarkan informasi yang aku baca dari kitab suci yang menyatakan seperti itu. Karena itu para imam-imam kita, petinggi-petinggi Islam itu selalu mengajarkan satu kata. Saya benar tapi mungkin salah, dia salah tapi mungkin benar. Jadi relatif tetap kebenaran itu. Yang mutlak absolut hanya milik Tuhan. Dalam Islam kita meyakini dari firman Allah dan sabda Nabi Muhammad bahwa non-Muslim itu dia tidak akan mendapatkan keselamatan di akhirat, tapi semua kebaikannya dibayar tuntas di dunia. Tapi surga dan neraka itu adalah hak prerogatif Allah. Betul. Ya, jadi saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya pelajari dari Al-Quran dan apa yang saya pelajari dari sabda Nabi Muhammad. Bagaimana yang terjadi di sana nanti soal surga dan neraka itu hak prerogatif Allah yang saya tidak boleh kurang ajar untuk kemudian bisa memastikan. Ya. Karena bahkan Nabi Muhammad katakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang ikut saya masuk surga. Wa man asani, siapa yang ikut saya, Nabi Muhammad katakan bukan masuk neraka. Faqad aba, berarti gak ikut. Itu akhlak kesantunan Nabi Muhammad. Orang yang pasti masuk neraka aja karena gak ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad katakan, ya berarti dia gak ikut. Gak mau tuh mulutnya keluar kata neraka kepada orang yang sudah pasti masuk neraka. Karena tidak ingin menyakiti hati orang lain. Saya pernah berdialog dengan satu orang, doktor dari UIN, gitu kan. Habis khutbah Jumat, dia khutbah Jumat bahas tentang Al-Baqarah 120. A'udzubillahi minasyaitonir walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi millatahum. Kalian Allah mengatakan tidak akan pernah Yahudi Nasrani ya ridho sampai kalian mengikuti agama mereka. Agama kamu hai Muhammad dan pengikutmu akan terus dikejar oleh Yahudi Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Dicari 1001 jalah supaya kalian meninggalkan agama kalian. Pertama dia jelaskan Yahudi itu siapa, Nasrani itu siapa, masih bokeh lah. Tapi di tengah-tengah khutbahnya dia bilang, tapi kita tidak boleh mengaku masuk surga sendiri. Karena siapa saja berbuat baik bisa masuk surga. Wah, ini luar biasa kalimat ini nih. Dia turun dari mimbar habis khutbah Jumat, saya datangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya salaman. Saya bilang, akhi, saudaraku, tadi Anda ini membahasakan di atas mimbar, gitu kan? Kalau semua agama itu sama, semua orang bisa masuk surga, agama apa saja. Maka dia pertama, orang-orang jin ini yang paling pertama dijual sama dia adalah titel, gitu kan? Anda ini siapa? Titelnya apa? Pertanyaan begitu sama saya. Saya bilang, saya Khalid Basalamah, nggak usah tanya titel, saya nggak jauh dari Anda kok. Nah, waktu itu saya lagi disertasi S3, gitu kan? Saya bilang bukan masalah jual titel di sini. Saya mau tanya pendapat Anda pribadi. Anda seorang doktor dalam Islam kan? Ngajar di UIN. Itu di Makassar masih IAIN. Ngajar di IAIN ya. Iya. Baik. Anda pasti tahu lah. Tidak usah datangkan untuk saya rujukan. Saya tidak butuh referensi. Nggak usah sebutin dari kitab ini, dari buku, nggak usah. Anda pribadi sudah doktor dalam Islam pasti tahu bahasa Arab. Kalau enggak maka makin sulit untuk dikatakan doktor gitu kan. Pasti ngerti bahasa Arab. Bagaimana pendapat Anda pribadi? Tidak usah datangkan buku apapun, tidak usah buku tafsir, tidak usah pendapat ulama Anda pribadi. Firman Allah dalam surah Bayyinah. Anak-anak TPA Muslim hafal tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Lanjutannya apa? Enggak ada yang hafal. Wajar kita kalah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kata Allah, sesungguhnya telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Nggak boleh ragu dengan itu. Allah mengatakan, dan orang-orang musyrik, penyembah-penyembah berhala,
dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dengan keyakinan itu. Allah yang bilang, Allah bilang mereka kafir, Anda bilang bukan. Coba berikan pendapat. Dia nggak bisa ngomong. Terus saya bilang lagi, bagaimana pendapat Anda pribadi dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim, hadis sahih, kata Nabi, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi ini penyembah api, penyembah berhala, yang mendengarkan saya diutus menjadi Nabi, lalu tidak beriman pada risalah yang saya bawa, kemudian meninggal dalam keyakinan itu, kecuali masuk neraka. Bagaimana pendapat Anda dengan ini? Tidak bisa ngomong dia cuma bilang, lalu bagaimana perasaan mereka kalau kita ucapkan itu? Saya ketuk lantai masjid, saya bilang ini bukan masalah perasaan saudaraku, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah. Kalau semua agama sama, saya sama Anda pindah Nasrani aja enak, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Hah? Ngapain jadi Muslim banyak haramnya? Enak nyanyi seminggu sekali. Buat dosa 50 tahun datang ngaku depan pasturnya, disiramin air masuk surga. Enak benar itu. Ngapain jadi Muslim? Susah. Akhirnya ada satu barbel masjid sempat membawa dia, dibawa ke ruangan masjid yang lain. Tapi subhanallah, bayangkan orang-orang seperti ini di tengah-tengah umat Islam marah mengendorkan kita dari agama. Apakah orang yang baik sekali namun bukan Islam itu masuk surga ataukah neraka? Pasti neraka. Kenapa bisa pasti? Berdasarkan nas dari Al-Quran, hadis Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an manthura." Dan kami hadapkan amalan-amalan orang kafir di hari kiamat, maka kami jadikan amalannya tersebut seperti debu-debu yang berterbangan, tidak akan diterima. Sebaik apapun, sedermawan apapun, sesantun sopan apapun, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 23 tadi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatum illa annahum kafaru billah." Dan tidak ada yang menahan mereka diterima dari mereka amalan-amalan mereka kecuali karena mereka kufur terhadap Allah. Syarat mutlak diterima amal, iman, tauhid, akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Muslim, "Ya Rasulullah, ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imut ta'am. Hal nafi'uhu dzalik?" Wahai Rasulullah, ibnu Jud'an, orang di masa jahiliyah, dia sering menyambung hubungan rahim, memberi makan kepada orang miskin. Apakah amalannya tersebut bermanfaat di akhirat? Maka kata Rasulullah SAW, la yanfa'uh, tidak bermanfaat untuknya. Li'annahu lam yakul yawma idzin rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Karena dia belum pernah selama hidupnya beriman kepada Allah, dia belum pernah berdoa kepada Allah agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Di ayat 217, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu dia mati, wa huwa kafir, dan dia kafir, faulaika habitat amal fid dunya wal akhirah, maka mereka itu hapus amal mereka dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka itu tempat tinggalnya di neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal neraka selama-lamanya. Jadi orang yang masuk Islam kemudian dia murtad dari agamanya dan dia mati dalam keadaan kafir, maka tempat tinggalnya di mana? Neraka. Orang kafir semuanya yang mereka tidak masuk agama Islam, yang mereka mati dalam keadaan kafir, tempat tinggalnya mereka semua neraka. Semuanya neraka. Itu harus kita yakini, yakinnya. Ini agama. Ini keyakinan. Ketika orang kafir, siapa aja orang kafir itu, dia tidak masuk agama Islam setelah diutus Nabi Muhammad SAW, dan dia masuk kafir, tempat tinggalnya neraka. Siapa dia? Apakah ada seorang anaknya muslim, bapaknya kafir, mati udah bapaknya, tempatnya neraka. Ibunya demikian kafir, tempatnya neraka. Kalau dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Bahkan orang-orang kafir menyesal di hari kiamat. Orang kafir semuanya menyesal di hari kiamat. Mereka ingin kembali ke dunia, mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas,
supaya mereka bisa keluar dari api neraka. Nggak bisa. Di neraka bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun, bukan 1000-2000 tahun, jutaan tahun dalam neraka. Makanya orang-orang kafir tempat tinggal mereka neraka. Tapi di dunia ini kita nggak bisa menentukan. Maksudnya saya gini, ada orang kafir nggak boleh katakan kamu neraka, nggak boleh. Nggak bisa, nggak boleh. Kita ajak dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi setelah kita ajak dia nggak mau, ya udah kita biarkan. Orang tua kita atau saudara atau famili yang kafir, kemudian kita ajak nggak mau dia, kita kasih buku, dia nggak mau baca, kita ingatkan terus, mati dalam keadaan kafir, ya kekal dalam neraka. Contohnya siapa? Pamannya Nabi Abu Thalib. Nabi nggak berhenti dakwahkan Abu Thalib, terus menerus. Tapi kemudian dia mati dalam keadaan kafir, tempatnya di neraka, dalam neraka, kekal dalam neraka selama-lamanya. Meskipun dia membantu agama Islam ini di saat Nabi dimusuhi oleh orang Mekah, tapi nggak ada manfaat kalau dia tidak masuk dalam agama Islam. Maka orang kafir ketika dia masuk neraka, dia menyesal. Manfaat atau tidak? Tidak manfaat sama sekali. Dia ingin keluar dari api neraka, ingin menebus dengan sepenuh bumi emas. Antum lihat ayatnya dalam surah Ali Imran, biar antum tahu, antum bisa kasih saudara famili yang masih kafir diingatkan, hati-hati kalau kamu tetap dalam kekafiran, kamu diancam loh masuk neraka. Kita nggak pastikan, kita tidak boleh memastikan orang masuk neraka sejelek apapun amalnya dia, karena kita belum tahu tentang akhir kehidupan seorang. Sama kebalikannya, orang melakukan taat sebaik apapun taatnya dia, kita nggak boleh pastikan dia masuk surga, karena kita tidak tahu tentang akhir kehidupan dia, kita nggak tahu. Surah Al-Imran ayat 91. Tuh lihat, Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahdi mil'ul ardi dhaba wa la yaftara bi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin." Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima seorang pun dari mereka sepenuh bumi emas, meskipun mereka tebus dengan sepenuh emas, nggak bisa. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih dan mereka tidak punya penolong, nggak ada penolongnya. Artinya orang-orang kafir ingin keluar dari api neraka, menebus dengan sepenuh bumi emas, nggak bisa. Makanya kita ingatkan, Nabi kan mengancam kepada orang-orang kafir, kalau kalian tetap dengan kafiran, Allah akan masukkan ke dalam neraka. Nabi-nabi mengatakan, "Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim." Aku takut kepada kalian azab di hari yang besar nanti dari kiamat akan ditimpa kepada kalian nanti. Ingatkan, tetap ingatkan orang-orang kafir. Kalau kalian beriman dan baik kesalahan, Allah akan jamin kalian dengan surga. Begitu dakwah, itu dakwah para nabi, para rasul seperti itu, mengabarkan memberikan kabar gembira bagi yang bertauhid kepada Allah dengan surga, bagi yang berbuat syirik, kafir, munafik dan yang lain diancam dengan neraka. Itu dakwah. Dan itu yang dakwakan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum.